Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penulisan huruf bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Resat Ahmad Syalevi. Saya Briduta Yoga Pratama. Saya Levi Zimri Ahmada Barkli. Dan saya Anissa Fatmawati. Huruf dalam bahasa Indonesia. Huruf dalam bahasa Indonesia itu ada 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dan terdapat huruf kapital dan huruf non kapital seperti yang ada pada slide berikut ini. Yang kedua itu huruf vokal dan konsonan. Nah, huruf vokal dalam bahasa Indonesia ada 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Untuk membedakan pengucapan pada huruf E bebet dapat diberikan tanda diakritik yang ada di gambar itu. Nah, yang dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras. Nah, kan teras dikasih tanda E. Nah, teras Bank Indonesia mungkin menonton film. Nah, seperti itulah pokoknya. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan dalam 21 huruf. Itu B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan bidang tertentu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S, dan pada posisi tengah atau akhir diucapkan. Nah, itu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu monoftong dan diftong. Monoftong adalah bunyi vokal tunggal atau bunyi vokal murni yang artikulasinya tetap dan tidak berubah selama diucapkan dalam satu suku kata. Ciri-ciri utama dari monoftong itu, pertama, bunyi vokal tunggal, berarti hanya ada satu bunyi vokal dalam satu suku kata. Yang kedua, monoftong itu artikulasinya tetap. Posisi alat bicara seperti lidah, bibir, dan rahangnya tidak berubah dari awal hingga akhir pengucapan. Dan yang ketiga, monoftong adalah kebalikan dari diftong, yaitu gabungan dua bunyi vokal yang bertransisi. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan itu seperti ada KH, NG, NY, dan SY, melambangkan satu bunyi konsonan. Dan gabungan huruf konsonan ada lagi yang KH, NG, NY, dan SY, melambangkan satu bunyi konsonan. Penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia ada 3, yaitu huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Untuk huruf kapital, penggunaannya itu pada awal kalimat, nama orang, tempat, atau gelar. Lalu ada nama hari, bulan, dan hari besar. Lalu nama organisasi dan lembaga. Lalu awal kata penting dalam judul karya. Terus kata saya juga awalnya harus memakai huruf kapital. Lalu singkatan atau akronim juga menggunakan huruf kapital. Lalu untuk huruf miring digunakan pada judul buku, film, karya seni, dan dokumen. Lalu ada kata asing atau istilah teknis yang belum umum, itu menggunakan huruf miring. Lalu perkenaan kata atau frasa dalam kalimat, dan juga nama ilmiah seperti biologi, botani, dan lain-lain. Lalu untuk penggunaan huruf tebal itu digunakan pada saat menonjolkan kata atau frasa penting. Lalu digunakan untuk judul atau subjudul dalam dokumen dan instruksi atau peringatan penting. Ringkasan. Penulisan bahasa Indonesia menekankan pada pemakaian huruf, kata, tanda baca, kalimat, dan penyerapan istilah asing sesuai aturan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penulisan kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, titik,
tanda tanya atau tanda seru. Gunakan struktur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kesalahan penulisan huruf. Yang pertama itu ada kesalahan huruf kapital. Contoh yang salah yaitu seperti kata "Kak, saya tinggal di Malang", tetapi huruf S dan M di kata Malang menggunakan huruf kecil. Yang benar yaitu huruf S saya menggunakan huruf kapital dan kata Malang juga menggunakan huruf kapital. Yang kedua, kesalahan tanda baca seperti titik dan koma dan sebagainya. Contoh yang salah itu seperti "Kamu mau ikut kan?" tanpa tanda koma, di sebelahnya ikut. Yang benar itu sebelahnya ikut diikuti dengan tanda koma. Lalu yang ketiga, kesalahan kata dalam pengulangan kata. Contoh yang salah itu seperti "Anak-anak bermain di taman", tetapi penulisan anak-anak itu menggunakan singkatan dengan angka 2. Yang benar, kata anak-anak itu ditulis anak-anak, tidak disingkat menggunakan angka 2. Yang keempat, kesalahan penulisan serapan. Contoh yang salah dari kesalahan penulisan serapan itu seperti aktivitas nulisnya pakai F. Yang benar, aktivitas menggunakan V. Yang kedua, kualitas menggunakan huruf V. Yang benar, kualitas menggunakan huruf U. Dan yang terakhir itu teknologi. Teknologi kan yang benar pakai huruf K. Kesimpulan, penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting untuk menjaga kejelasan, kesantunan, dan efektivitas komunikasi. Dengan memahami aturan ejaan, tata bahasa, dan tata baca yang tepat, kita dapat menyampaikan pesan secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, penulisan yang baik juga mencerminkan profesionalisme dan menghargai budaya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Oleh karena itu, mari kita terus belajar dan menerapkan penulisan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan tulis kita sehari-hari.